hati-hati dibohongi kalau kamu mau botox. Botox itu bukan treatment, tapi botox itu adalah merek produk ini loh. Kalau treatment yang katanya buat ngilangin kerutan itu namanya botulinum toxin. Produknya banyak, nggak cuma botox ini. Jadi pastikan kamu tahu produk yang kamu pakai. Dan walaupun udah punya anak, semuanya wajib manggil aku Koko, nggak dia manggil uncle ya. Karena itu aku mau menghilangkan kerutan di NMW Clinic Surabaya. Kita mau treatment botulinum toxin. Jadi sebelum treatment, konsultasi dulu. Pagi dok. Pagi. Ya, gimana kok? Ada keluhan? Dok, ini saya kan diberitahu teman, katanya saya itu kan udah punya anak dok. Iya. Saya mulai dipanggil uncle dok. Jadi mulai ada kerutan. Untuk ngilangin kerutan itu kalau treatment yang cocok di NMB Clinic Surabaya ini apa dok? Nah, ini kalau dilihat udah banyak kerutan yang bagian dahinya. Banyak ya dok ya? Iya, banyak. Terus? Sama sudut-sudut matanya juga gitu. Oh, ya. Definisi banyak itu gimana dok? Udah kelihatan garis halusnya tanpa berekspresi. Oh gitu? Ya, udah kelihatan. Masih bisa diselamatkan kan dok? Bisa. Gimana? Diselamatinnya dengan nanti injeksi botulinum toxin. Nah, jadi botox itu adalah sebuah merek jadinya. Jadi botox itu sebenarnya singkatan juga dari botulinum toxin. Tapi jadiin merek? Benar. Nah, di NMW Aesthetics Surabaya kita ada beberapa mereknya. Yang pertama itu ada Botox by Allergan, ada Botox by Xiomin, sama ada dari Botulux gitu. Bedanya apa dok? Bedanya dari range harganya. Oke dok, itu kan beda harga ya? Iya. Beda harga itu beda kualitas, beda cara kerja atau beda apa? Benernya cara kerjanya sama semua untuk merelaksasiin otot. Biasanya yang membedakan adalah ketahanannya, durasi si botoxnya tersebut. Rata-rata dari pengalaman saya, kalau misalnya Allergan dan Xiomin kurang lebih 4-6 bulan. Sedangkan kalau misalnya Botulux, itu kurang lebih 3-4 bulan. Oh, gitu. beda di daya tahan ya? Iya, durasi ketahanan si botoxnya. Oke dok, kalau dari hitungannya kan per 100 unit biasanya. Iya. Kalau 100 unit tuh cukup di bagian area mana? Dan kalau saya kira-kira butuh berapa unit? Oke, biasanya untuk upper face, bagian dahi, antara alis sama sudut mata biasanya kurang lebih sih 40-50. Jadi biasanya yang gede itu pada bagian otot rahang. Karena ototnya kan gede, kita bantu ngecilinnya butuhnya lebih banyak, kurang lebih 40-60 unit. Kalau bagian sini ya. Bisa dikecil? Efeknya ngecil gitu? Ngecil, jadi kayak V-shape. Sama kalau misalnya ada pasien yang ada gangguan teeth grinding, yang ketika tidur menggertakkan giginya, itu bisa dibantu pakai yang bagian otot rahang. Loh, kalau cowok jadi rahang pakai botulinum toxin itu kan jadi V-shape jadi cewek atau kelihatan jawlainnya? Nggak kelihatan jawlainnya, tapi biasanya makanya lebih ke pasien perempuan yang melakukan tindakan yang untuk rahang gitu. Jadi kalau cowok untuk ngebentuk si rahangnya ditegasin pakai filler. Oh, kalau misalnya beli 100, kan 100 ya per 100 ya? Iya. Disimpan jadi 40 katanya? Iya, kurang lebih segitu. Disimpan bisa? Bisa, biasanya jangkanya setahun. Oh, gitu ya. Oke dok, kan kerutan itu kalau di botox tuh hilang atau seperti apa kerjanya? Oke, jadi kan masuk nih si botulinum toxinnya. Jadi dia bekerja langsung antara otot dan kulitnya. Jadi dia merenggangkan, jadi merelaksasiin. Jadi yang normalnya dia berlipat-lipat, kayak kain lipat gitu, jadi dia langsung tegang gitulah istilahnya. Oh, tapi hilang kerutannya ketika botoxnya sudah habis fungsinya. Nanti berkerut lagi atau lebih parah atau gimana, kan takutnya begitu lebih parah gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya botoxnya udah habis, nanti kembali perlahan kerutannya. Saya tertarik ini supaya saya terlihat kembali lebih muda. Oke dong, ini gimana ini jadi prosesnya kita ngapain ini? Untuk pertama nanti dibersihin dulu wajahnya, setelah itu nanti dikasih krim anestesi. Ya, kurang lebih ya 30 menitan. Setelah udah rasa tebal wajahnya baru disuntikin. Berapa lama prosesnya? Kurang lebih sih 10-15 menit. Oh, cepet ya? Iya. Dicek sih, ayo, yang mana yang berkerut ini? Ayo, yang mana dong? Oke, coba naikin alisnya. Oke, terus senyum maksimal. Oke, sudut-sudut matanya udah kelihatan, kerut-kerutnya juga. Satuin alisnya kayak mikir gitu. Itunya juga udah tebel ya. Karena cowok kan sering berekspresi, jadi biasanya memang area upper face-nya itu memang lebih kelihatan kerutan. Sering mikir dok, banyak tabungan soalnya. Iya, jadi makanya itu juga faktornya. Mikir gitu ya. Banyak juga. Definisi kerutan banyak itu seberapa dok? Ya biasanya normalnya kan kalau misalnya 30 ya kerutannya halus-halus aja gitu. Tapi kan namanya cowok berekspresi ya. Senyum, kita senyum terus naikin alis. Jadi ya pasti bakal. Tapi ini masih kategori halus atau udah kelihatan banget gitu? Jadi kalau misalnya tanpa ekspresi udah kelihatan yang halus-halus gitu. Tapi nggak yang berat. Ada nggak dok yang nggak bisa diselamatkan oleh botox? Nah, jadi ada kerutan yang nggak bisa di botox hilang ya. Jadi biasanya kerutannya dia statis sifatnya. Jadi tanpa berekspresi dia udah membentuk. Udah garis. Iya, udah bergaris dalam. Nah, itu biasanya cukup sulit sih melakukan tindakan botox langsung hilang gitu.
Terus yang diselamatkan pakai apa gitu dok? Cukup sulit sih, walaupun udah di botox, biasanya sih rajin skin booster untuk ngebantu. Terus tindakan botox itu istilahnya buat memperpanjang lifespan-nya biar nggak semakin gitu lah ya, dirilekskan jadi nggak semakin dalam. Benar, bisa juga sebagai preventif yang belum ada kerutan, biasanya di botox juga, biar nggak timbul kerutan. Ayo wes, udah makin ganteng dari NMW Estetik Klinik Surabaya. Ayo. Oke. Oke, kita masuk ruang treatment, ganti sandal. Nih masuk. Kak, nanti kita diapain aja nih kak? Saya bersihkan dulu wajahnya, terus di anestesi. Setelah itu sakit nggak di anestesi? Di anestesinya pakai oles, pakai krim. Iya, betul. Kalau di botoxnya kerasa ya, soalnya udah di anestesi. Iya, betul. Langsung. Yang bagian mana yang mau dibotox? Atas aja atau? Atas sama samping harus saya. Sama samping mata ini ya? Iya. Udah kerasa tebel ini. Oke, tahan bentar. Ini polanya ditusuk di tempat ditanda itu. Oh, okay. Benar. Tuh. Ya, tarik nafasnya. Ini buat apa dok? Diketer-keter? Biar distraksi. Oh. Kan rasa nyeri kak. Diketer-keter ya. Tetap kerasa ya? Tetap berasa ya. Good banget yang situ. Lumayan. Tetap kerasa ya, tapi kira udah nggak kerasa di anestesi. Iya. Sakit ya memang situ dok ya? Iya, jadi. Wih, beauty spin ya. Iya. Handsome spin. Tarik nafasnya. Nyut-nyutan ya lumayan ya. Yang bawah mata juga? Enggak sama sekali. Enggak sakit sama sekali? Enggak, iya. Tak pikir sakit banget. Tarik nafas. Paling sakit di dahi ya? Dahi, sudut-sudut mata masih aman juga? Aman. Wah, lelaki lemah aku memang ini ya. Pain toleransinya 1 mungkin aku. Lelaki lemah sih, jangan sosokan kuat kamu lelaki. Kalah sama cewek. Yang paling sakit bagian mana dok biasanya? Ini agak berasa dikit. Menurutku ini yang lumayan berasa. Sakit ya yang tengah banget. Lumayan. Tapi dahi lebih berasa ya? Iya. Dahi yang tengah. Tantangannya apa dok kalau habis injeksi gini? Nanti nggak boleh tiduran dulu selama kurang lebih 4 jam. Kalau setelah duduk gini nggak apa-apa ya. Terus jangan olahraga aktif 2 kali 24 jam. Terus jangan dipencet-pencet area yang habis dibotox. Sama jangan terapi sinar kayak laser jenisnya selama 2 minggu. Cuci muka gimana dok? Kayak biasa cuci muka. Oh. Kan 4 jam nanti setelahnya baru boleh. Oh gitu, cuci muka udah aman ya? Aman. Olahraga aktif itu seperti apa dok? Ya kayak workout, nge-gym, lari, jogging. Oh nggak boleh? Iya. Kenapa dok? 24 jam. Ngurangin efektivitas botoxnya dari metabolisme panas. Oh gitu, iya. 2 hari. Kesempatan bolos olahraga. Dikit lagi ya. Terus kalau udah 2 hari aman, gimana Dan? Kamu lihat apa perbedaannya? Bendel-bendel. Bedal-bedal ya? Aku nggak ngerti. Iya, bengkak mari disuntik. Ini tepat habis proses injeksi 2 minggu lagi. Pantangannya kan udah denger kan tadi. Kita lihat hasilnya 2 minggu lagi. See ya. Ini udah 2 mingguan lebih aku baru sempat balik ke NMW. Ini udah post botox, jadi kita mau lihat ya, biar dievaluasi hasilnya kayak gimana. Kalau kalian udah kelihatan nggak nih hasilnya? Nanti ya kita ketemu dokter ya buat konsul sekalian. Oke dok, nah gimana nih dok hasilnya? Mungkin bisa post kemarin treatment botulinum toxin. Botulinum toxin, oke. Kemana botulinum toxin? Habis treatment gimana nih hasilnya dok sama before-nya? Oke, aku lihat sambil follow up rekam medisnya ya. Jadi kemarin itu kan tanggal 26 ya untuk pelaksanaan botulinum toxinnya. Kurang lebih udah 2 mingguan. Harusnya memang hasilnya udah benar-benar sempurna.
Jadi kita sambil lihat dari foto sebelumnya ya. Oke. Nih, tunjukin kamera. Nih, dahi dulu nih. Ya. Coba dahinya dikerutkan ke atas. Oke, siap. Sekarang senyum. Siap. Oke. Udah. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan hasil reviewnya, memang si botoxnya ini sudah bekerja dengan bagus, udah baik. Paling satu, untuk menjaga biar si botoxnya juga tetap bagus dan aman, tetap bekerja selama setidaknya 3-4 bulanan untuk selanjutnya touch up. Maka yang harus dilakukan tuh satu, tidak boleh dulu kayak misalnya terapi yang panas-panas selama 2 minggu ke depan lagi. Jadi 1 bulan lagi baru boleh tuh. Tapi untuk hasilnya udah pas, udah baik. Udah ya? Nggak kurang apa gitu? Kan ini baru 2 minggu ya. 2 minggu harusnya udah pas, udah peaknya banget, udah paling tinggi. Tapi pasti selama berjalannya bulan sampai 3 bulan itu makin kenceng lagi. Oh gitu? Iya, tapi kencengnya pun bukan yang kenceng nggak normal, dalam artian kencengnya masih kenceng yang smooth. Tapi kalau saya perhatiin bener ya dok, kalau botulinum toxin ini bikin alis tuh agak naik ya memang ya? Jadi orang tuh kayak kelihatannya fresh gitu, karena kan dia ngebuat jadi bagian si dahinya ini relax. Ketika kita relax kan otomatis jadinya gini. Oh gitu? Makanya orang-orang tuh kenapa juga botulinum toxin atau botox ini juga ya biar tampilannya tuh kayak muda gitu. Jadi yang kayak ininya turun itu tuh jadi lebih bercahaya, matanya lebih hidup. Oh gitu. Memang itu efeknya ya? Bener loh tapi itu dok, teman-teman saya tuh waktu ketemu tuh ada, loh kamu kok rasanya mukanya berubah jadi kayak dulu lagi ya? Katanya tuh gitu, berarti memang efeknya itu padahal cuma dahi ya? Cuman dahi doang. Bukan cuma, saya pikir tuh awalnya cuma untuk ngilangin kerut doang. Oke. Tapi ternyata bisa terlihat. Efek secara tidak langsung ya, jadinya orangnya matanya lebih hidup karena alisnya lebih ngangkat. Siap. Apalagi kemarin kan juga di bagian yang kiri dan kanan toh. Gitu. Tapi ini udah aman ya sini, udah yang tengah sama yang samping juga udah. Sudah aman. Oke. Udah pas ini. Siap. Itu dia hasil botulinum toxin di NMB Estetik Klinik Surabaya. Thank you dok ya. Iya. Oke, ini update udah sebulan lewat ya, hampir 2 bulan untuk treatment botulinum toxin. Deketan. Nih, bener-bener enak sih, aku ngerasa bener-bener ini kencang jidat dan sini kan yang kemarin. Coba lihat ya, kerutannya udah nggak ada. Kan? Nggak ada kan nih, kalian lihat. Terutama di jidat ini sih. Dan orang-orang tuh pas ketemu aku, itu mereka ajaib kan, ini jadi efeknya itu kenceng, nggak ada kerut sama agak naik kan. Orang-orang jadi bilang, "Duh, mukamu kok udah kayak zaman dulu sih." Mereka nggak sadar loh, berarti hasilnya dari NMB Estetik Klinik Surabaya itu bener-bener natural, nggak berlebihan, nggak terlalu narik. Nih, nggak kelihatan. Thank you NMB Estetik Klinik Surabaya. Jadi buat kalian yang mau langsung aja ke klinik, kalian bisa konsultasi dulu.